Puji dan syukur kita kepada Allah, di mana kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi umur panjang, pula dianugerahi kesehatan, sehingga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang didamba-dambakan oleh umat Islam. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mengharap berjumpaannya dengan bulan suci Ramadan, tetapi sebelum Ramadan ia harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah alam, yaitu ke alam keempat yang namanya alam barzakh. Kita alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita sehingga dijumpakan dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Kenapa para bapak, para ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan bulan suci Ramadan? Karena di bulan Ramadan inilah kita dilatih, kita digembleng menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses ibadah puasa yang kita laksanakan bersama-sama. Ibadah puasa yang kita lakukan ini merupakan syariatul qadimah, syariat yang lama. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diawali dengan harfun nida, huruf yang menunjukkan pengundangan atau huruf undangan, panggilan. Ya, kata Allah, hai yang memanggil Allah pencipta segala sesuatu yang ada, baik yang ada di dunia ataupun yang ada di luar dunia. Semua satu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipanggil? Ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang yakin bahwasanya dirinya dari Allah dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah. Amanu, kutibah, kata Allah, diwajibkan. Apa alaikum, kepada kalian, apa asyamu, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita saat ini wajib melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup. Cuman caranya saja yang berbeda. Seperti Nabi sebelumnya ada yang berpuasa setahun sekali, setahun berbuka, setahun berpuasa. Wah, ini kalau dipraktekkan pada umat Muhammad seperti kita, insya Allah banyak yang tidak puasa. Yang sebulan saja sudah banyak yang buka, sudah banyak yang tidak melaksanakan. Bagaimana kalau setahun berpuasa, setahun berbuka? Kemudian kaumnya Nabi setelahnya, Nabi Daud misalnya, itu sehari puasa, sehari tidak, terus menerus seperti itu. Kita diberi kemudahan di dalam 12 bulan, hanya 1 bulan yang diperintahkan untuk berpuasa. Dan daripada ibadah puasa itu bukan hanya memindahkan aktivitas makan dari siang menjadi malam, kadang siang kelaparan, maghrib kekenyangan. Itu namanya puasa balas dendam. Ini juga banyak yang melakukan, padahal
Hakikat daripada ibadah puasa itu bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan berkata-kata kotor, mampu mengendalikan dari melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mampu tidak berucap hal-hal yang berbohong, mampu menahan diri dari terlalu banyak makan. Ini penting, karena perut yang paling di tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perut yang dipenuhi oleh makanan halal, bukan makanan haram. Kalau makanan haram sudah pasti. Oh, kata Ustaz Bustami bilangnya di perut yang dipenuhi dengan makanan halal, akhirnya makanan haram yang diembat semua. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana perut kita makanan halal saja kalau penuh itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau makanan itu makanan haram. Makanya dengan berpuasa kita dilatih merasakan betapa laparnya orang yang tidak berkecukupan, sehingga jiwa sosial kita tumbuh dan mampu berbagi dengan yang lainnya. Ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada ibadah puasa itu seperti yang saya sampaikan, bukan hanya makannya saja, aktivitas makannya saja yang dipindah, tetapi kita mampu mengendalikan diri dan juga mampu dan berusaha sekuat tenaga kita untuk merasakan kedekatan Allah dalam hidup. Nah, ketika kita berpuasa kan siang hari tidak ada siapa-siapa, sementara anak istri pergi misalnya, di rumah tidak ada orang, di dalam kulkas banyak makanan minuman yang serba dingin lezat, kita tidak berani ambil memakan walaupun sedikit. Kenapa? Merasa kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ketika berwudu, jam 12 siang mau melaksanakan sholat zuhur, di situ kerannya kelihatan airnya jernih, sementara terik matahari dan kita dalam keadaan haus, kumur-kumur kita, tidak ada walaupun setetes. Wah, ini tidak ada yang tahu, tak telanlah sedikit biar agak lega kerongkongan. Tidak ada. Kenapa? Merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Itulah makna daripada ibadah puasa. Makanya dengan berpuasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita semua dilatih menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat atau makna daripada puasa yang sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sembarang puasa yang mendapatkan dan meraih maknanya dan juga meraih muttaqin itu. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Beberapa banyak orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari. Ini ditekankan tidak sengaja. Dengan tidak sengaja, artinya dengan sengaja, maksud saya dengan sengaja di siang hari. Makan, minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, itu rezeki kita. Siang hari Bapak Ibu dari kantor atau dari jalan dari mana haus, baru-baru ngambil dalam kulkas ini, dan itu baru ingat, itu Allah sayang dengan kita, itu Allah kasih rezeki kita. Yang penting setelah ingat jangan ditelan lagi, ya. Jangan setelah ingat wah nanggung lah, tambah lagi, itu batal puasanya. Begitu juga pengantin baru misalnya,
Kan pengantin baru nggak bisa. Ini dari zaman Rasulullah ada, Pak. Di zaman Rasulullah itu ada pengantin baru. Rupa-rupanya masih bulan madu dia. Siang hari nggak kuat ngajak istrinya. Ya biasa yang namanya rumah tangga pengantin baru, terjadilah hubungan suami istri. Karena sengaja kelakuan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh sebagai penebusnya harus kau ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sengaja. Tapi kalau bapak ibu tidak sengaja, siang hari ketemu istrinya, ternyata ngajak tidur, tapi lupa kalau itu puasa. Setelah selesai, kita puasa deh, sama-sama lupa, tidak apa-apa. Nggak batal puasanya. Yang penting sama-sama lupa. Yang bahaya kalau pura-pura lupa. Karena kalau lupa itu nggak ingat, Pak. Kalau lupa masih ingat berarti nggak lupa gitu ya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun daripada itu yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasanya. Paling tidak ada 5 hal yang membatalkan puasa kita. Mumpung dari awal biar paham, walaupun mungkin sudah tahu Bapak-bapak, biar lebih paham lagi. Yang pertama yang membatalkan pahala puasa itu adalah al-kidbu, berbohong. Berbohong saat puasa itu pahala puasanya dibatalkan oleh Allah. Ini kadang-kadang kan berbohong ini jadi tren dalam pergaulan kita. Ngobrol kalau udah dibumbui bohong kayaknya kurang marem obrolannya. Wah, subhanallah. Kemudian berbohong di bulan puasa, saat puasa pahala puasanya dibatalkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang membatalkan pahala puasa. Ini bukan puasanya yang batal. Bapak nanti bulan Syawal tidak perlu ganti, qadha tidak perlu. Kalau pahalanya yang dibatalkan. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa itu al-ghibatu. Apa ghibah? Ngerasani, ngerumpi. Makanya bulan Ramadan jangan sering kumpul-kumpul. Lebih-lebih ibu-ibu bentuk majelisnya rasan-rasan. Nah, orang yang selalu ngerasani, orang yang ngerumpi, orang yang gosip di bulan Ramadan itu pahala puasanya dibatalkan oleh Allah. Gosip itu apa, Pak? Gosip itu membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan benar itu gosip, kalau yang dibicarakan itu tidak benar itu namanya fitnah. Makanya sebagai gantinya di bulan Ramadan itu perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dari Lauhil Mahfuz ke Darul Izzah. Itu secara utuh. Kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga yang membatalkan pahala puasa itu adalah an-nadhuru bi syahwatin. Melihat dengan syahwat, melihat senang dia melihat siapa? Melihat perempuan, yang laki-laki, yang perempuan melihat laki-laki, senang dia. Nah, ini merusak pahala puasa. Juga yang keempat, yang merusak pahala puasanya bahkan dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang namimah. Namimah itu apa? Orang yang suka ngadu domba. Suka ngadu domba. Ngadu domba itu apa ngadu kambing? Tidak. Nanti dikira, oh
syukur kita, tidak ada kambing di sini, tidak ada yang diadu. Bukan itu, tetapi bagaimana kita sering ngompor-ngomporin orang lain dengan temannya, sehingga terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran di antara keduanya. Yang terakhir yang merusak pahala puasa kita adalah rumuzul khawas, bersumpah palsu. Demi Allah aku lihat, padahal tidak lihat. Itu sumpah palsu namanya, dibatalkan pahala puasanya. Padahal ketika kita berpuasa, bagaimana kita mampu menahan diri dari hal-hal itu. Menjadi puasa itu junnatun, perisai, penghalang dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya atau yang membatalkan puasanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu puasa itu ibadah yang sangat berat sekali bagi orang-orang yang imannya masih di bawah standar. Namun ibadah itu menjadi ringan bagi orang-orang yang imannya lagi di atas standar. Kenapa? Karena iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa terangkat, bisa tinggi bitta'ah, dengan taat, dan iman itu bisa merosot dengan melakukan maksiat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dianugerahi umur panjang, pula dianugerahi kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan Ramadan berikutnya. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang spesial bagi kita, karena kita tidak tahu apakah umur kita sampai dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Isilah Ramadan ini dengan kebaikan dan kebaikan, perbanyak baca Al-Quran dan juga perbanyak bersedekah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak ada maksud untuk menggurui, ini hanya sekedar watawasau bil haqqi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.